Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu, berjumpa, berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi anti korupsi, baginda tercinta anti durhaka, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, membawa manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahiliahan kepada cahaya ketauhidan. A'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu buah kitab, yang mana kitab tersebut isinya adalah tentang nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Kitab itu ditulis oleh seorang ulama besar, nama aslinya adalah Syekh Syihabuddin, tetapi yang lebih terkenalnya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa rekan-rekan temukan kitab yang lainnya yang cukup terkenal juga, namanya adalah kitab Fathul Bari. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Kitab Nasaihul Ibad. Isi dari kitab tersebut adalah nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Isinya itu adalah nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat dari para sahabat, dan tak sedikit pula nasihat-nasihat dari para ulama-ulama yang sangat luar biasa. Sengaja oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dirangkum, nasihat-nasihat tersebut dikumpulkan dalam satu kitab, terbentuklah sebuah kitab yang namanya adalah kitab Nasaihul Ibad. Tapi rekan-rekan, sebelum kita membahas kepada isi kandungan dari kitab Nasaihul Ibad itu sendiri, alangkah baiknya kita semua mengawali niat baik kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa harus diawali dengan basmalah? Alasan yang pertama adalah iktidaan bil kitabil ajiz, mengikuti kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Al-Quran. Kalau kita perhatikan kitab Al-Quran diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu di surah Al-Fatihah awalnya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Surah Ali Imran pun diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 114 surah di dalam Al-Quran diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu kecuali hanya ada satu surah, namanya adalah surah At-Taubah, atau sebagian orang menyebutnya surah Baroah. Tapi jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran semuanya tetap ada 114.
Ada di ayat lain dalam surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kabar oleh burung hudhud bahwa ada seorang ratu yang menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman terketuk sifat kenabiannya itu tabligh, berdakwah, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Maka Nabi Sulaiman membuat surat, isi suratnya cukup singkat. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi suratnya seperti itu. Jadi tetap meskipun dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ada di surah lain, di surah An-Naml di pertengahan ayat, sekitar ayat 30-an, Nabi Sulaiman memberikan surat kepada Ratu Bilqis, tercantum sebuah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap ada 114 bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Kalau di surah At-Taubah itu diwakili, di pinggirnya suka ada a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar ijjatulillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Lalu dilanjut ke dalam surah At-Taubahnya bara'atun minallah. Nah, kita pun memulai kitab yang insya Allah mulia ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad, karena di dalamnya adalah hadis-hadis atsar dari sahabat, kemudian nasihat-nasihat dari para ulama yang sangat luar biasa. Maka sepantasnya kita pun mengawali pengajian kita, mengawali kajian-kajian kita, sebelum kita lebih lanjut membahas ke dalamnya, yaitu kita awali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, alasannya mengapa harus membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ini banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin, setiap urusan, setiap hal, setiap segala sesuatu, setiap perkara, dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au azdam. Segala sesuatu yang dianggap baik menurut hukum syara, baik itu wajib, baik itu sunnah, baik itu mubah, tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au azdam. Intinya segala sesuatu yang dianggap baik menurut hukum Allah Subhanahu wa taala, menurut syara, kemudian tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu hal tersebut adalah aqta, abtar, azdam. Singkatnya adalah tidak sempurna, banyak kekurangannya. Jadi agar nanti dalam pembahasan kitab Nasaihul Ibad ini disempurnakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah ya kita sama-sama luruskan niat, kemudian awali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, man arada ayyahya sa'idan, barang siapa yang bermaksud ingin hidup bahagia, au yamuta syahidan, atau ingin mati dalam keadaan syahid, falyakul inda btida'i kulli syai'in, maka katakanlah setiap kau mengawali segala sesuatu yang baik bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan yang saya cintai, jadi insya Allah di video awal ini kita hanya mengawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari para sahabat, nasihat dari para ulama, yang semoga dengan banyaknya nasihat kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekedar pembukaan, dicukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti di nasihat-nasihat yang pertama sampai nasihat selanjutnya.
Ya, jangan pernah putus asa untuk terus-menerus menggali dan mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kita berada di dalam buayan yang menjadi seorang ibu ilal lahdi sampai kita masuk kepada liang lahat. Jadi tidak ada istilah terlambat, ya. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik rekan-rekan, untuk kali ini kita dicukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.